Sebuah tema di acara puncak di pelantikan pengurus PPTSB di Hita Imasya Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama. Sebelum saya sampaikan kesan firman Tuhan ini, tentunya pengurus sudah melakukan hal yang maksimal, mulai dari pertemuan demi pertemuan, tenaga, dana, waktu, dan banyak korban-korban yang lain yang kita sudah berikan, sehingga hari ini acara ini bisa berjalan sebagaimana kita bisa lihat bersama-sama. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap korban waktu, korban tenaga, dan juga mungkin uang yang kita berikan, sehingga apa yang kita harapkan, hal yang maksimal, mulai dari pertemuan demi pertemuan, tenaga, dana, waktu, dan banyak korban-korban yang lain yang kita sudah berikan, sehingga hari ini acara ini bisa berjalan sebagaimana kita bisa lihat bersama-sama. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap korban waktu, korban tenaga, dan juga mungkin uang yang kita berikan, sehingga apa yang kita harapkan pada pagi hari ini dan kedepannya di PPTSB Provinsi Jambi itu akan mengalami kemajuan. Kita akan melihat bagaimana PPTSB berdampak di internal dan juga nanti kepada eksternal, termasuk juga kepada pemerintah yang ada di Provinsi Jambi. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana engkau aku buang. Tuhan bawa kita dari Desa Nawalu untuk ada di kota Jambi bukan tanpa rencana. Rencana Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota ini, eksistensi PPTSB yang ada, supaya membawa dampak yang baik melalui apa yang kita bisa berikan kepada negeri ini, kepada kota ini. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak diikat oleh kasih persaudaraan? Tidak akan pernah ada artinya semua korban yang tadi saya sebutkan kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mengeluh. Tadi Ito bilang, Pak Pendeta ini lincah ya. Saudara, ukuran lincah itu relatif lah. Apapun panggilan hidup kita, mari kita maksimal di dalamnya. Walaupun saya sebagai seorang pendeta, saya tidak mau gaptek. Saya mengerti teknologi. Dan biarlah teknologi ini juga boleh bermanfaat bagi PPTSB dan juga bagi orang lain. Hari ini kita live streaming, memang sangat sederhana karena memang keterbatasan waktu dan tidak terencana dengan baik. Tapi apapun itu namanya, patut kita bersyukur karena mereka yang ada di luar sana yang kita sudah bagikan linknya, mereka bisa mendengar kita bersama-sama dan melihat kita bersama-sama di tempat ini. Tentu semua itu kita padukan menjadi sebuah harmoni. Kita bisa maksimal di dalam kepengurusan ini. Saya memegang satu statement dalam hidup saya. Ketika kita dipercayakan sesuatu, Tuhan mau kita berubah untuk sesuatu itu. Ketika kita menjadi ketua wilayah, kita harus mau berubah untuk tanggung jawab sebagai ketua wilayah itu. Ketika saya dipercayakan untuk ada di dalam kerohanian, saya juga harus berubah untuk tanggung jawab itu. Sehingga apa yang saya bisa berikan untuk PPTSB ini, apa yang Bapak, Ibu, Damang, Dainang, Ito, Saluhuna, itu semuanya maksimal dan berguna untuk PPTSB. Setuju? Sepakat? Amin. Ya. Tidak ada gunanya ada ketua, tidak ada artinya ketua wilayah tanpa ada anggota.
Gitu. Tapi kita juga perlu pimpinan untuk mengarahkan kita, untuk membawa PPTSB yang ada di Provinsi Jambi ini, seperti yang tadi saya sampaikan, maksimal berpengaruh buat yang lain. Nah, sekali lagi tema kita hari ini, kasih persaudaraan. Rasanya mimbar ini harus dipindahkan, tapi dia apa-apa karena PowerPoint-nya ada di sini. Oke, ini temanya. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persaudaraan itu tidak bisa kuat tanpa ada usaha yang kita lakukan, tanpa ada usaha untuk memeliharanya. Baru-baru ini kita mendengar sesuatu yang viral di tengah bangsa ini, khususnya di Habatahon. Saya tidak perlu sebutkan apa dan siapa yang salah, siapa yang benar, nggak perlu kita campuri. Itu bukan domainnya kita, bukan. Pertanyaan yang kita perlu pikirkan adalah mengapa itu bisa terjadi? Ada klarifikasi dari ini, ada klarifikasi dari sono. Tahu siapa yang diuntungkan? Media. Saya 3 hari ini mengikuti seminar berbayar ya, Zoom, dari seorang dokter terkenal di Indonesia. Pesertanya itu teman-teman ada dari Singapura, ada dari London, ada dari Amerika. Banyak teman di situ di Zoom itu. Saya sangat terberkati bagaimana pengaruh turbulence, goncangan akibat dari metaverse, akibat dari digital gaming, ya, game yang itu yang suka dipakai oleh anak-anak kita dan banyak hal yang lain, dunia maya. Tahu yang diuntungkan siapa? Pemiliknya. Termasuk viralnya Habatahon yang tadi kita dengar bersama. Klarifikasi sana, klarifikasi ini. Yang untung siapa? YouTube, pemiliknya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa itu bisa terjadi? Sebagaimana judul khotbah hari ini, tema kita hari ini. Alkitab mengatakan bahwa kalau kasih bekerja, maka tidak akan kita temukan yang namanya kegagalan. Love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal, seperti krim cappuccino, dia selalu ada di atas. Bagaimanapun orang memperlakukan kita, kalau kita menggunakan kasih, maka kita tidak akan pernah kecewa. Ketika ada orang memperlakukan kita tidak adil, karena kita memiliki kasih, maka kita tidak pernah kecewa. Loh, kok bisa begitu? Iya. Dan itulah yang Tuhan harapkan bagi setiap kita, keluarga besar PPTSB, baik juga yang ada di mana-mana di belahan dunia yang mendengar hari ini saya berbicara. Peliharalah kasih persaudaraan. Butuh komitmen. Harus ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen, maka akan gagal. Kita belajar satu hal, ada 4 jenis kasih dalam Alkitab. Kita tentu tahu ini, jenis-jenis kasih ini. Kasih yang pertama adalah kasih storge. Apa itu kasih storge? Menggambarkan kasih yang ada di dalam keluarga. Perlu nggak ini? Perlu. Perlu nggak ada kasih di tengah keluarga? Harus. Lalu kasih yang berikutnya adalah kasih filia, menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang kadang melebihi ikatan keluarga. Pernah nggak kita melihat gara-gara pertemanan, gara-gara persahabatan, maka seorang anak bisa mengabaikan apa yang orang tuanya katakan. Saya sedikit konsen di dalam pendidikan anak usia dini. Mengapa saya konsen di sana?
Karena karakter building itu bisa kita lengkapi di masa golden age, 0 sampai 6 tahun. Usia sampai 14 tahun kita masih bisa menasehati anak kita, tapi di atas 14 tahun karena mereka sudah punya sahabat, punya komunitas, jangan harap kita bisa memberikan nasihat, encourage dan lain sebagainya, apapun itu namanya, kepada mereka. Karena apa? Kadang-kadang mereka lebih mendengar teman. Makanya ada geng motor, geng yang lagi viral juga di Jambi. Kenapa mereka bisa ada? Karena komunitas mereka kuat. Nah, karena itu mari di tengah keluarga kita pelihara kasih. Lalu kasih yang berikutnya adalah, saya ada di balik layar. Oke, kasih eros. Ini mengacu pada cinta kasih yang romantis antara suami dan istri. Maaf, ini ya hubungan seksual, maaf ya. Lalu yang saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Nah, ini yang harus ada di atas semuanya, yaitu kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Nah, ini kasih yang tertinggi. Cinta ini abadi, cinta ini sempurna, penuh pengorbanan, dan tentu tidak ada syaratnya. Lalu apalagi? Agape menggambarkan kasihnya Allah. Kasih di mana dia tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang dia lakukan kepada kita. Dulu kita berdosa, tapi karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal supaya kenapa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih agape yang tadi kita nyanyikan dalam 1 Korintus 13. Kasih pasti lemah lembut. Agape adalah kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dalam diri setiap kita. Nah, semua jenis kasih ini bersumber dari kasih Yesus. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kepengurusan ini, tentu kita tidak sempurna. Jangan pernah melihat ketua wilayah sempurna. Jangan pernah melihat seseorang sempurna. Bagaimana caranya kita tetap ada di dalam kasih itu? Kita akan belajar. Tentu panitia di sini mungkin udah capek, ya kurang tidur gitu ya. Kadang-kadang ekspektasi kita nggak seperti yang ya itu nggak sesuai ekspektasi kita, harapan kita nggak sesuai. Nggak apa-apa, it's okay kalau ada kasih. Tapi kalau nggak ada kasih, nah gitu kan, nggak lakukan ini, nggak ada gunanya. Tapi saya tahu semua panitia yang luar biasa. Tuh nggak ada responnya. Semua panitia luar biasa. Mantap. Ya. Kenapa? Karena kita rindu PPTSB di Provinsi Jambi ini. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, menjadi pengaruh di internal pastinya sampai kepada eksternal. Dan bagaimana? Ini sebuah ilustrasi, saudara. Ya, kasih eros tadi. Ya, mungkin damang denang 17-an mau mungkin pernah ikut gitu ya. Saya pernah lomba gendong istri katanya ya. Ya udah nggak apa-apa, disuruh, "Pak, ikut dong lomba gendong istri." Alamak. Begitu ya. Ya udah ikut ya, supaya ada kemesraan gitu ya. Nggak apa-apa, kemesraan di dalam dan di luar kadang-kadang perlu juga kita tunjukkan. Dapat. Suatu ketika kami pulang ke kampung halaman berdua. Lalu saya gandeng istri saya. Lalu ada paparazi di foto. Lalu di posting gitu ya. Bagi mereka itu pantang. Nggak tahu dari sudut pandang mana dia melihatnya. Tapi bagi saya, itu adalah yang kudus. Karena saya daripada saya menggandeng istri orang. Betul apa betul? Jangan kalau pacaran, ya
keseberangkan cinta. Jatuh, mana buru, mah dia cita. Tumago mau makilala na cita di hoi. Banyak di kampung sana, di Jambi juga banyak. Udah jalan, itu bapak-bapaknya di depan, istrinya di belakang. Sampai istri bertanya-tanya, mana kemesraan yang dulu? Jadi perlu kita bangun, suami istri. Jadi kalau ada pun yang begini nggak apa-apa, nggak masalah ya, ikuti aja. Nah ini sebuah ilustrasi, lomba berenang di sungai berhadiah. Ini ada sebuah humor waktu itu saya dengar. Itu waktu itu ada seorang istri dan suami di tengah sungai kayak gini, lalu panitia bilang, siapa yang berani lompat ke sungai akan mendapatkan hadiah 100 juta. Semua pada ketakutan. Tiba-tiba dengar brrr. Lalu suami berenang cepat-cepat sampai di pinggir luar, dia di pinggir sungai, dia keluar. Semua yang hadir bertepuk tangan atas keberanian sang suami. Lalu suami bilang, siapa tadi yang mendorong aku? Ternyata di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang melakukannya. Tidak apa-apa kalau paniaran bapak disucok, ayo aktif di pengurus, didorong untuk yang baik. Setuju? Inang muda, inang tua, setuju dong? Setuju? Didorong. Jangan, hola na tu pungwani ho, hola na tu PPTSB ho, so mangas ya nih. Jangan. Karena apa? Generasi berikutnya masih membutuhkan kehadiran kita. Amin ya. Masih membutuhkan kehadiran kita. Eksistensi PPTSB ini jangan kita berpikir hanya untuk 10 tahun ke depan. Jangan dia berpikir 20 tahun ke depan, harus visioner. Berapa puluh tahun ke depan. Pada akhirnya saya tutup dengan ini. Cara memelihara kasih. Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Pakai belas kasihan. Kemurahan. Di kepengurusan ini kita harus bermurah hati. Jangan dikit-dikit ngambek dikit-dikit. Jangan. Tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita. Setuju nggak? Setuju? Oh, nggak setuju. Nggak ada guru dokku. Nggak ada one man show di sini. Nggak ada. Kalau saya kebetulan pegang multimedia bukan karena saya one man show. Karena kemarin saya bilang, kenapa kita nggak manfaatkan teknologi? Tiba-tiba saya disuruhkan blablabla. Waduh, saya ini khotbah, makanya saya lari-lari tadi. Dan saya nggak bawa Alkitab jadinya. Nggak apa-apa ya, mohon maaf. Karena memang tidak ada tenaga yang mungkin karena waktu yang sangat mepet di dalam minggu ini. Nggak apa-apa, it's okay lah. Ya, tapi harus murah hati, lemah lembut dan sabar. Bodorak mandok kita sabar. Sada dua dulu. Iya, sabar. Di luar sana banyak yang nggak sabar. Walaupun namanya si sabar. Warna si sabar, alidang sabar. Tapi di tempat ini, walaupun nama kita tidak sabar, tapi karena ada kasih Yesus, semua kita orang-orang yang sabar. Amin. Lalu apa lagi? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nih, seorang terhadap yang lain. Lalu yang bagian yang penting, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadapnya atau ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, udahlah, tapalabas, rohata. Adong dohingot na yulo edini sirita butar-butar. Tapasadama rohata tapaunduk ma dirita asada potinta hasona ngani sayna ganin mata ulaho
asa dapot nasinitani rohata. Arong dosongan ni alian medupa am. Ladak kabihu bigibil ibi. Ale na jelas apa sada marohata. Bodoh padok pentu. Na jonok tuhita apa sada rohata. Sada dua dulu. Apa sada rohata dah. Apa sada rohata. Tapa uduk mah dirita asa dapot tita hasonangan. Ya, seperti yang Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Lalu bagian yang kedua, bagaimana cara memelihara kasih. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini yang mau kita lakukan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan kita pikirkan hal-hal yang negatif. Saudara, kenapa banyak orang sakit? Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia pikirkan yang negatif. Suami istri udah kesalahannya 5 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Itu enggak di sini, di sana. Tapi waktu saya di sana saya bilang enggak di sini, di sana. Ya. Pikirkan yang manis dari sesama pengurus. Jangan kalau di depan manis, di belakang dung tudal. Tidak boleh begitu. Kalau memang ada salah, kita tegur dengan kasih. Songono dotong nam besok. Asa dapat kita hasonangani. Marsonang-sonang kita saluhuna pengurus dohot sude anggota punguan sinaga molo adong holong di tonga-tongani punguata. So ini mana buih pasahat tu damang benang kita saluhuna di son apa sada marohata rap apa uduk dirita asa dapot kita hasonangani martanya kita. Bapak kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau sudah berbicara kepada kami bagaimana kami sesungguhnya hidup di dalam kasih Kristus, memelihara kasih persaudaraan. Kalau kasih Kristus yang mengikat kami, tidak ada lagi hal yang kami bisa persoalkan, tapi kami bisa saling menegur, saling menasehati, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat kehadiran PPTSB di Provinsi Jambi terkhusus dan secara umum di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia ini boleh kami lihat nyata ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Selanjutnya kami serahkan acara demi acara. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemudian kasih itu lemah lembut. Para petugas boleh saya undang untuk maju ke depan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa.
kembali kami datang bersyukur kepadamu, Raja kami, karena campur tanganmu, kehadiranmu, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar, supaya kami bersama-sama mengusahakan memelihara kasih saudara. Di antara kami pengurus wilayah PPDSD Provinsi Jambi, demikian juga dengan ruas yang ada di lingkungan Provinsi Jambi. Biar kami juga boleh bersinergi memaksimalkan SDM yang ada, sehingga potensi yang ada di PPDSD boleh disalurkan untuk daerah Provinsi Jambi. Hamba berdoa buat semua pengurus yang berpikir secara khusus ketua wilayah periode 2002 sampai 2015, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmah, memberikan kesabaran untuk membimbing, menasihati semua kami yang ada. Kemanapun melangkah abang kami ketua wilayah, perlindungan Tuhan menjadi milik. Begitu juga buat kakakku dan semua anak cucu kami, Tuhan yang berkati. Kami juga bersyukur untuk kehadiran dari pusat yang sudah hadir pada hari ini, Bapak. Terima kasih untuk kenyataan Tuhan sehingga kami bisa bertemu dan boleh mengarahkan acara ini dengan baik. Mereka sehat, tiba di Jambi, mereka juga sehat kembali kemanapun mereka kembali ke wilayah mereka masing-masing. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur buat keluarga kami yang datang dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Tuhan yang menyertai mereka. Dan untuk selanjutnya kami juga berdoa pada acara pelantikan. Tuhan Engkau yang membimbing kami, Tuhan Engkau hadir di dalam kami, sehingga apa yang Tuhan boleh percayakan lewat kepengurusan kami boleh lakukan dengan maksimal. Kami berdoa buat Indonesia, buat Provinsi Jambi, buat pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran yang ada di pusat dan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati, semua Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Terkhusus ketika negeri ini, dunia ini dilanda pandemi, Engkau Tuhan yang memberkati, sehingga kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini oleh karena hikmah dan campur tangan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Nama Tuhan dimuliakan. Lalu kami berdoa buat abang-abang yang sudah berlibat kami. Kau Tuhan memberkati kota ini. Biarlah kota ini terus masuk bukan lagi kota Jambi, kota-kota yang pada akhirnya kami selalu bersyukur karena Tuhan hadir bersama. Dan sebelum kami ibadah ini, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya di rumah, demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
lepaskan dari mereka, karena Engkau yang kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih dan berkat yang berlimpah yang datangnya dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Maha bersama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini tetap